kita harus disatukan di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan yang tercurah di tempat ini senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita satukan roh kami ya Tuhan, naikkan pujian roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya, kita naikkan dengan bersukacita dan dengan bergoyang. Haleluya. Persilakan untuk ruang kesaksian yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sambil menunggu kita naikkan pujian bersorak-sorai bagi Tuhan, bagi Yesus Tuhan kita. Sambil menunggu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kita naikkan pujian bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita.
Doa itu obat saudara ya. Ya, sebenarnya ini kesempatan loh bagi kita semua ya. Bukan hanya saya sendiri. Saya merasa saudara saya juga mau diberkati, amin. Saya pintu penting untuk pemasukan untuk Bapak Gembala ya. Supaya ini tidak menjadi gereja yang semu. Ya, kesaksian itu penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kesempatan saksi ya. Baik suka maupun duka tidak apa-apa ya toh. Ini buat pemasukan supaya kita dikuatkan. Kita ingin jadi orang Kristen lemah, tidak mungkin ya toh. Kita ingin kuat. Apapun yang terjadi ya toh, dalam hidup ini kita harus kuat. Karena itu perlu saksi ya. Ya saya bersyukur pada Tuhan. Ya kemarin Kamis saya dapat kejutan pada. Ya ya pagi habis doa pagi dapat kejutan. Happy birthday to you. Ya, saya bersuka cita ya untuk tambah umur ya toh, dapat dari keluarga juga dari anak-anak. Ya, meskipun tidak ada kue tarnya, martabak pun jadi ya. Iya, karena apa? Karena bisa pasang lilin ya toh. Jadi sebul ya. Saya merasa Tuhan itu baik jadi sampai sekarang saya itu merasa Tuhan itu tidak pernah utang ya. Meskipun kadang-kadang kita itu salah ya toh. Manusia itu banyak salahnya timbang benerin itu jujur Bapak Ibu. Ya tapi dengan perjalanan yang ada saya merasakan sampai hari ini bahkan perjalanan gereja ini pun hampir 34 tahun saya merasa kalau sampai hari ini saya ada mana yang ada cuma Ibu Dia itu. Ya, lainnya mana ini? Ya memang ini perlu. Ya supaya kita bisa menyaksikan betapa besar kasih Tuhan yang diberikan kita. Ya saya yakin pada kita merindukan sesuatu daripada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan tidak dapat apa-apa rugi. Rugi enggak kira-kira? Rugi, ikut Tuhan rugi, tidak dapat mujizat. Ya. Semuanya memerlukan mujizat. Betul? Saudara dan saya perlu mujizat Tuhan. Bagaimana Tuhan mujizat bisa terjadi kalau kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya, oleh sebab itu saya bersyukur ya toh. Saya dapat 1 tahun lagi untuk tambah 1 tahun umur dari 63 enggak kroso tuwek saudara ya. Kadang-kadang nyanyi nangis ya ini ya saya bersyukur buat Tuhan ya ulang tahun pernikahan saya sudah rasakan 2 kali ya. Ya ini kalau orang tua saya ada saya enggak tahu ya. Ini enggak pernah dirayakan orang tua saya enggak pernah orang tua saya mertua saya enggak pernah rayakan ini tapi saya dirayakan. Ya, 25 dirayakan, 28 dirayakan, mungkin nanti tidak tahu, 40 mungkin dirayakan lagi ya. Ya saya bersyukur Tuhan. Ya. Tuhan itu baik. Kalau sampai hari ini saya ada sebagaimana ada, karena itu sini banyak anak-anak muda, kamu harus setia tekun. Apapun yang terjadi, Tuhan jangan sia-siakan. Ini adalah kesempatan. Tuhan tidak melihat apa-apa, ya tapi melihat hati kita. Ya, karena itu kalau secara manusia pendidikan ya penting tuh Bapak, apalagi keadaan kamu demikian, ini sangat penting. Kalau kamu enggak lekat sama Tuhan, aduh ambrol ya. Karena itu zaman sekarang majunya setengah mati teknologinya. Tapi kalau kita enggak gandol teman sama Tuhan, saya enggak jamin ya. Karena itu bersyukur buat Tuhan, saya punya anak-anak ya mau diarahkan, dididik. Ya saya berdoa supaya anak-anak ini juga menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh. Sebab itu saya tidak akan panjangkan hal ini karena Bapak Ibu sudah kenal saya, kenal ya atau keluarga saya, tapi saya mau memuji Tuhan. Ya, mau memuji Tuhan bersama anak-anak saya semua. Ayo saya muji biar saudara belenger lihat saya ya. Ayo ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan kedua ya. Ayo saya undang anak-anak semua saya. Ya. Daripada sepi gerejanya, ya, ayo semua ibu, ibu nyanyi bu, ibu nyanyi. Ini istri saya yang mendukung saya ya. Ini istri yang tercinta. Karena itu jangan sia-siakan kalau bapak ibu di sini punya istri. Ya kalau bapaknya tidak setia, tolong didorong bapaknya itu supaya setia, ya. Karena bapak itu sebagai imam. Kalau imamnya goleng, otomatis rumah tangganya gelewer, Pak, ya toh. Karena itu saya tidak mau jadi imam yang goleng, tidak mau. Imamnya kuat. Kita pujikan terkadang kita merasa ya. Haleluya, Yesus terima kasih. Inilah anak-anak aku. Haleluya. Terkadang kita merasa tak
pergi, terlambat sudah. Haleluya. Oh, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, mengerti, peduli persoalan yang kita hadapi. Yang mengerti, peduli persoalan jadi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Menyelamatkan kami ya Allah. Kadang kita tak mengerti, haleluya. Terkadang kita menyesal. Oh, tak ada jalan terbuka. Haleluya. Tak ada waktu lagi, terlambat sudah. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Haleluya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi. Dia mengerti, peduli persoalan yang terjadi. Yang peduli
Haleluya, puji nama Tuhan. Memang, oh iya, monggo Ibu, ada satu lagi yang kesaksian, sungguh Tuhan luar biasa. Mujizatnya selalu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Salam, puji nama Tuhan. Saya merasa deg-degan saudara mau menyaksikan ini. Tapi Pak Sugeng bilang, dalam keadaan apapun kita harus menyaksikan kasih Tuhan. Ini yang terjadi bukan buat saya, terjadi di suami saya. Saya merasakan kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Kemarin itu dia pulang hari Kamis malam. Statusnya dia itu tidak biasa, mobilnya itu dipoto. Saya lihat biasa sih, cuma saya lihat biasanya di depan mobilnya ada tulisannya Mazmur berapa ya? Tuhan adalah penolong setiap langkahku di mana, itu ada tulisannya. Kok tadi nggak ada tulisannya? Diam aja aku diem. Terus kemarin malam Sabtu itu anak saya bilang gini, "Mah, kamu sudah lihat statusnya Papa?" katanya. Biasa itu enggak gitu. Telepon dulu, Papa itu hancur kacanya itu, Pak. Dia, iya tak. Hatiku itu biasa, nggak ada apa-apa. Terus dia bilang, terus saya telepon. Dia telepon itu nyetir, dia bilang, "Pak, kacamu pecah," katanya. Iya. Nah, terus kok jalan? Iya jalan ini. Jadi kacanya itu pecah, terjadinya itu di Klaten. Dia mau dari Jakarta mau ngirim ke Kediri, Klaten, disawat. Disawat, pecah. Jadi pecah itu bolong. Jadi sempat ngasih nyetir terus. Pecah itu dia bilang gini, saya enggak kaget, cuma dia bilang, "Terima kasih Tuhan perlindunganmu." Kaca itu biar hancur tapi enggak kena dia, enggak kena mukanya, enggak kena gitu. Jadi cuma dia bilang kemarin, begitu datang kan saya langsung tanya, tadi malam itu datang, saya tanya, "Terus ini celana belum saya ganti, kamu kalau nyuci jangan pakai tangan, bekas-bekas halus itu masih ada." Nah, kok enggak ada? Ya itulah penyertaan Tuhan. Saya merasa tenang, tidak terjadi apa-apa. Saya merasakan gini, kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Suami saya ini kan orang tidak setia ibadah. Tapi dia selalu setia dalam berdoa. Kemanapun melangkah, dia bilang, "Saya kemana melangkah, saya sertakan Tuhan." Saya merasa perlindungan Tuhan itu luar biasa. Di saat pecah, biar. Di sampingnya ada kernetnya, jerit, kaget. Saya enggak tenang. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Inilah perlindungan Tuhan itu luar biasa. Memang kalau kita berdoa memang sepertinya doa itu kok nggak kelihatan gitu ya. Tapi di saat kita mengalami masalah, di saat mengalami seperti ini, Tuhan itu nyata saudara. Perlindungannya itu ada di dalam setiap kita. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Hanya itu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, memang saudara tuh mujizat Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Yang setia akan kasihnya, akan setia dengan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kita menaikkan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Memang kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Yang mungkin bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Asal kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Haleluya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dengan iman kita katakan, Di saat
Berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
akan buka di dalam Yakobus. Yakobus 4 ayat 6. Kalau sudah semua, kita bangkit berdiri untuk pembacaan ayat yang pertama. Yakobus 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia Allah menentang orang yang congkak. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Silakan Bapak Ibu duduk. Lihat di sini, kenapa kadang-kadang kehidupan kekristenan itu sangat sulit dijalani, bahkan tidak sedikit orang yang gagal. Saya sudah percaya Tuhan, saya sudah melakukan perintah Tuhan menurut dia. Tetapi kenapa saya selalu gagal? Kenapa saya ini sepertinya tidak ada perubahan? Firman Tuhan di sini dikatakan, kunci daripada kehidupan yang berhasil adalah, di situ dikatakan congkak. Congkak, kata lainnya apa? Sombong, angkuh. Karena apa angkuh? Di situ lagi diceritakan, karena tidak mau tunduk kepada Allah. Kehidupannya dengar firman Tuhan tetapi tidak mau tunduk kepada Allah. Satu-satunya cara supaya kita bisa melawan iblis, mengusir iblis, iblis takluk kepada kita, cuma satu jurusnya, tunduk kepada Allah. Karena ketika kita masih melakukan dosa, bahkan di sini dikatakan, lihat di ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ternyata, kenapa seringkali kita berdoa, gangguan tetap datang, iblis tetap meneror. Ini dia, lihat, perhatikan ini ayat baik-baik, ini kunci luar biasa. Jangan-jangan hatinya mendua. Satu Tuhan, satunya nggak tahu siapa. Ini yang menjadi satu kefatalan di dalam hidup. Kalau saya lihat lagi ketika saya pelajari, kenapa ya seringkali ada yang berdoa, ya memang saya mau katakan kadang kita itu berapa persennya mirip seperti Ayub. Kadang hidupnya sudah saleh, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, hidupnya sudah benar tapi menderita. Tetapi dalam kasus yang berbeda, kenapa ada orang Kristen yang hidupnya udah setia dan segala macam, tetapi sepertinya berkat itu sulit untuk mengalir. Setelah saya pikir-pikir, ada beberapa hal kesalahan fatal orang Kristen. Yang pertama adalah kekristenan kita, Kristen yang suka gombal. Tahu gombal? Janji manis. Omdo. Apa omdo? Omong, Bapak, kalau saya diberkati ini saya akan setia. Tuhan, belikan saya handphone. Kalau saya handphone ada, saya bisa lihat YouTube, belajar firman Tuhan dan segala macam. Setelah Tuhan kasih handphone, berapa persen yang dikasih buat Tuhan? Jangan-jangan udah gak ada. Tuhan, saya mau kendaraan motor supaya saya ketika saya diberikan motor, saya rajin ke gereja karena saya jalan kaki. Setelah dikasih motor, minggunya udah gak ada. Mana? Jalan. Gombal. Biasanya gombal itu paling ahli itu para Hawa atau Adam.
Banyak yang protes kan. Lihat, gombal itu biasanya cowok suka kalau deketin cewek kasih janji manis. Betul ya? Merayu itu hebatnya para laki-laki. Tapi ternyata kekristenan juga banyak yang suka gombalin Tuhan. Janji palsu kepada Tuhan. Buka semua di dalam Matius 7 ayat 21. Maaf ya, ini saya akan sedikit agak keras. Dalam beberapa seri khotbah ini mungkin saya akan beri yang agak keras supaya Bapak Ibu bisa bertumbuh dengan baik. Ayat 21, ya sudah ada di layar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tuh lihat, berseru menggunakan apa? Media apa? Mulut, alatnya mulut, ngomong, berseru Tuhan, Tuhan, saya ingin setia, Engkau baik. No. Tetapi ternyata kunci kesuksesan orang Kristen menurut versi surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Coba kita pikir-pikir lagi. Karena kebanyakan di luar sana, di sini tidak ada. Kebanyakan kalau di gereja itu sulit cari yang jelek rohaninya. Semuanya bahkan terlihat seperti malaikat. Tetapi coba perhatikan ini ketika di dalam pekerjaan. Apakah malaikat yang sama di gereja, di dalam pekerjaan juga, kita tetap jadi malaikat. Ketika di dalam kehidupan bermasyarakat kita, apakah kiri kanan kita melihat kita seperti malaikat atau seperti iblis? Lihatlah kehidupannya tanya kepada anak-anak. Kira-kira anak-anak melihat kita seperti malaikat atau iblis? Ayo, mulai kacaan dulu. Siapa di sini yang bawa kaca? Kalau cowok bawa kacaan, kelainan. Ya. Minimal ada HP semua, lihat mukanya. Kalau di gereja, gampang. Semuanya serasa kudus, tetapi kehidupan kita didorong untuk apa yang di depan mimbar, apa yang di dalam gereja, itu menjadi sama ketika kita ada di luar. Tuh. Cuman satu yang ngomong amin. Amin. Bagaimana suami memperlakukan istri, istri memperlakukan suami, orang tua memperlakukan anak, anak juga memperlakukan orang tua, haruslah standarnya seperti di dalam gereja. Saya ingat kalau di sekolah Alkitab itu, menurut guru-guru dan menurut senior-senior saya, dan juga saya kemudian jadi senior karena dari kelas 1 lompat ke kelas 2, betul, hanya bertahan di asrama itu, kehidupan orang-orang itu seperti malaikat, paling lama 3 bulan. Karena satu asrama itu bisa 30, langsung bangsal ya besar. Kayak di mana? Aceh kemarin, satu besar gitu. Ini malah tingkat 1, tingkat 2. Hanya bertahan 3 bulan. Yang salam, malaikat semua. Tapi begitu udah 3 bulan, setan yang udah terkubur lama bangkit lagi. Mulai muncul mantan preman, mantan copet. Semua mantan-mantan itu seperti bangkit kembali. Salah
taruh duit, hilang. Jangankan itu, celana dalam dijemur hilang. Coba bisa bayangin Bapak Ibu. Tiba-tiba ada lagi yang terkena kasus narkoba. Karena dia mungkin sakau, laptop hilang, HP hilang. Ini terjadi. Tapi ketika masuk di dalam suasana ibadah, jangan tanya, surga kalah. Surga kalah. Wah semuanya ricu. Hadirat Tuhan luar biasa. Itu yang terjadi. Dan ini yang menjadi PR. Tetapi puji Tuhannya, ketika kehidupan di sekolah Alkitab itu hanya 2 pilihan. Ketika kita tahu tidak salah teman, aman kita. Karena di sekolah Alkitab ada 2 pilihan. Mau bergaul sama orang yang pikul salib, atau mau yang cuman gaya-gayaan. Kebetulan, puji Tuhannya, saya ketemu dengan senior-senior yang kerjaannya tukang doa, keras hidupnya. Yang lain tidur, mereka doa. Yang lain tidur-tiduran, yang ini golongan yang belajar. Tapi teman saya satunya, ini kerjaannya kumpul-kumpul, gitar-gitaran, ngecor, bikin mie, ngobrol-ngobrol, apa semua segala macam. Dan itu ternyata kebawa sampai setelah selesai pengutusan. Bahkan pembicaraannya itu luar biasa. Gereja kamu berapa dikasih per bulannya? Oh cuma sini aja, di sini ini berapa juta nih? Oh ya pindah. Begitu terus. Makanya banyak yang gagal di situ. Karena kehidupan gereja itu tidak dibawa di dalam asrama. Kehidupan gereja tidak dibawa kalau jemaat ke rumah tangga. Kehidupan gereja tidak dibawa di tempat pekerjaan. Artinya apa? Kekristenannya Kristen gombal. Aku mengasihi Engkau Yesus di gereja. Di luar senggol, bacok. Mana nih? Enggak ada amin. Amin. Amin yang mana? Senggol bacok. Yang kedua, kesalahan fatal orang Kristen yaitu, maaf ya, suka menyogok Tuhan. Suka nyogok. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada semanis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan. Di sini bukan berarti Yesus membatalkan korban-korban yang ada di dalam Matius 23 ini. Tidak pernah korban-korban ini dibatalkan. Ini menjadi ayat kontroversi, terutama GPDI aliran karismatik dan Pantekosta diserang oleh kaum-kaum di luar ini. Dengan berkata bahwa persepuluhan itu tidak boleh. Salah satu yang berkata adalah Elia. Siapa Elia? Yang lagi viral itu. Betul ya? Tetapi kita harus lihat dulu. Dia memang agamanya Kristen. Tapi Kristen alirannya mana dulu bro? Alirannya mana dulu? Setelah saya selidiki, coba buka Google Chrome, Mbah Google. Lihat,
Elia Monroe atau siapa itu? MM. Ternyata kalau nggak salah ya, orang tuanya adalah salah satunya Yahudi, ininya Kristen. Tapi dia sendiri alirannya Kristennya Kristen Protestan. Ingat, Kristen Protestan. Elia yang sama berkata baptisan percik menjadi tidak masalah. Karena bukan bagaimananya, tapi dengan apanya dalam nama Tuhan Yesus yang terpenting. Saya katakan apakah dia salah? Tidak salah. Untuk Protestan. Sekali lagi, untuk apa? Protestan. Tetapi dia akan menjadi masalah untuk Katolik. Dia akan menjadi masalah untuk aliran karismatik dan GPDI. Ingat, setiap wadah, organisasi, itu punya dasar rumah tangganya sendiri-sendiri. Ada yang satu keluarga, keuangannya dipegang oleh ibu, oleh istri. Keluarga yang satu, keuangannya dipegang oleh suami. Bahkan ada keluarga yang ketiga, keuangannya dipegang masing-masing. Terus mereka saling berdebat. Yang benar saya, yang benar saya, yang benar saya mana, yang benar yang mana. Tidak bisa dicampur. Ingat ini, bagi mereka tidak ada masalah di dalam persepuluhan itu. Tetapi perlu diketahui bahwa mereka memakai sistem digaji. Betul atau betul? Mana yang dari Protestan? Pendetanya digaji ya? Nah, Ibu Gagu kan? Digaji. Kalau saya, berapa Bapak Ibu berani gaji saya? Saya ingat waktu pernah datang ke tempat ini, belum dimulai, ada yang siapa nanya ya, Om berapa 1 bulan digaji berapa? Hah? Gaji? Saya bilang, mulai aja belum, ini mau digaji. Yang ada juga saya keluar duit. Waktu mulai di awal sekolah minggu, kolektenya baru 12.000, belum kasih snack. Kan itu diadopsi dari Rungkut dibawa ke sini. 12.000 anggap snack 1.000. 6.000 seminggu. Itu berapa berjalan berapa lama? 1 tahun mungkin lebih. Kalau dibilang minusan, benar-benar habis-habisan. Tapi saya datang ke tempat ini bukan karena mengharapkan uang. Itu yang harus jemaat tanamkan di paling dasar. Karena saya paling tidak suka kalau ada jemaat GPD Kasih punya pikiran, gembala saudara akan memperkaya diri. Kalau memperkaya diri, lebih baik tidak usah di sini. Itu dia. Karena gembala saya Om No bilang, layani jiwa-jiwa, jangan lihat uang. Itu yang saya pegang. Perhatikan ini baik-baik, karena ini masalah sensitif. Karena seorang hamba Tuhan itu ada 3 hal, nanti saya akan kasih tahu. Salah satunya adalah clear di dalam masalah keuangan. Makanya bukan hanya persembahan, tetapi persepuluhan saya open. Coba Bapak Ibu tanya dah sama se-Surabaya dulu. Berapa gereja yang berani membuka dana-dana semuanya per bulan? Betul ini. Mungkin Bapak Ibu merasa terbiasa, tetapi di luar sana belum tentu 1%. Se-Indonesia mungkin nggak nyampe juga 1% yang membuka data keuangannya. Karena nanti saya punya tujuan, kebaikan untuk saya, kebaikan untuk jemaat. Tapi cuma satu yang menjadi landasan saya, yaitu supaya jemaat tidak berpikir hamba Tuhan yang digembalakan itu
mata duitan. Kalau mata duitan, salah profesi saya di tempat ini. Lihat di sini. Di sini dikatakan, Yesus berkata, kamu memberi, menyogok Tuhan, membayar. Ada lagi yang bilang, Om, saya titip persepuluhan ya. Loh iya, persepuluhannya masuk, orangnya mana? Nanti uangnya masuk sorga, orangnya mana? Ingat, ingat, ingat. Persepuluhan itu tidak pernah dibatalkan, tetapi dengan orang mengembalikan persepuluhan, memberikan selasi, adas manis, jintan, ini persembahan-persembahannya ada banyak waktu itu. Itu tidak juga ketika kita memberikan kepada Tuhan secara materi berlimpah, itu tidak menjadikan hidup kita itu di hadapan sorga, ya. Karena kamu sudah memberi banyak, oke, kamu lolos, dosa-dosa kamu diampuni. Kamu ini menjadi hamba yang baik. Enggak begitu. Karena prinsip firman Tuhan, lihat. Yang paling penting itu apa? Coba Bapak Ibu baca. Saya mau nanya, keadilan ini letak yang paling besar di mana? Bapak Ibu kan di gereja hanya 2 jam. Keadilan apa yang di sini? Enggak terlalu banyak dipakai keadilan. Keadilan ini biasanya dipakai paling banyak di mana? Di rumah tangga. Di mana? Di dalam pekerjaan. Di rumah tangga, ibu-ibu adil enggak? Pembagian antara suami dan anak-anak. Contoh, beli bajunya. Suami kapan dibeliin baju? Atau jangan-jangan anak-anak terus? Ayo, keras kan ini? Coba perhatikan. Anaknya ada 4, anaknya ada 5. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada kasta di dalam anak? Anak berlian, anak emas, anak perunggu, anak perak, anak tanah liat. Mungkin yang tanah liat lahirnya cuma begini, keluar dia. Saya paling gak suka ada kasta di dalam anak. Ini keadilan. Dan ini akan terbawa sampai besar. Dan hampir 100% orang-orang yang punya anaknya banyak, suku apa saja, terjadi ketidakadilan di dalam rumah tangga. Bertobat Bapak Ibu. Karena pasti, jangankan di Alkitab sudah ditulis, Yakub. Yakub. Ishak. Punya anak siapa? Yakub dan Esau. Esau disayang oleh Yakub. Yakub disayang oleh nah itu. Satu sayang sulung, satu sayang bungsu. Tidak boleh, ini ketidakadilan. Ada berapa banyak anak-anak ketika nanti tumbuh besar, ketika Bapak Ibu melakukan hal ini, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Loh, apa yang dituai? Jangan nanti menyesal ketika sudah besar, anak yang dibuang. Saya teringat seperti perkataan Tuhan Yesus. Batu yang dibuang ternyata menjadi batu penjuru. Anak yang dibuang ternyata sukses. Anak emasnya ternyata apes. Kemudian dia baru sadar di hari tua, terlambat. Tidak ada anak-anak emas dan anak tanah liat. Semua anak pemberian Tuhan itu emas. Amin. Jadi mulai kita adil.
adil. Adil bukan berarti sama. Satu kelas SMP, satu kelas SD, satu kelas masih TK. Oh, Om Jerry bilang suruh adil. Semuanya dikasih 10.000 jajannya. Itu justru tidak adil. Karena dilihat dari apa? Umur. Tetapi ini nggak usah lah ngomongin masalah uang. Yang gratis aja dulu. Masalah kasih sayang. Masalah kedisiplinan. Jangan yang kakaknya minum susu, adiknya minum air beras. Apa itu air beras ya? Waduh, itu udah keterlaluan. Saya nggak tahu ini, tiba-tiba mulut saya, ini nggak ada di konsep. Bapak Ibu silakan screenshot sendiri. Nggak ada di sini. Tiba-tiba saya ingat ini. Berarti ada yang terjadi di sini. Dan saya tidak tahu siapa yang Tuhan mau sasar. Serius. Ingat kita, harus ketika kita memberikan persembahan-persembahan ini, motivasi kita cuma satu. Bukan kita itu datang karena, oh saya sudah memberi persembahan, saya sudah memberi persepuluhan, saya mau Tuhan memberkati saya dengan berlimpah. Kan itu konsep salah. Kita memberi karena kita sudah diberkati. Saya mau nanya, kita sudah diberkati atau belum diberkati? Karena sudah diberkati, kita memberi. Tetapi pemberian yang paling luar biasa bukan karena takut dilihat orang, tetapi karena kita cinta kepada Tuhan. Salah satunya yang menyogok Tuhan, rajin ke gereja, rajin pelayanan, bahkan rajin baca Alkitab dan doa puasa. Tetapi motivasinya itu adalah untuk supaya kita diberkati. Itu salah. Karena Tuhan akan tahu isi hati kita. Murnikah kita itu cinta Tuhan atau kita hanya cinta berkat yang Tuhan berikan. Ya kalau misalnya ada orang tua, dia punya 2 anak. Orang tua tuh akan tahu, kok anak saya ini biasanya malas tiba-tiba rajin. Mijitin, sapu pel. Orang tua peka, ada apa nih? Tumben telepon. Biasanya nggak pernah telepon, ini udah tanggal tua telepon. Ada apa ini? Orang tua peka nggak? Mikirnya apa orang tua? Ada maunya. Lah orang tua aja bisa tahu, apalagi Tuhan. Mohon maaf ini. Jangan memancing dengan ikan teri, berharap ikan paus. Dapat ikan paus. Itu artinya kita tidak dewasa. Saya yakin kok, percayalah, percaya dengan ucapan saya ini. Tuhan itu jauh lebih mengerti kebutuhan kita daripada kita sendiri. Katakan amin. Jadi nggak usah gombalin Tuhan karena dia udah tahu yang terbaik buat kita. Jangan ubah-ubah rancangannya dengan rancangan kita. Karena itu termasuk kita sudah mendua hati kepada Tuhan. Yang ketiga, kesalahan fatal orang Kristen adalah salah berdoa. Memuaskan hawa nafsu, tapi bukan memuaskan Tuhan. Yakobus 4 ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat yang kedua. Ya, sudah ada di depan, kita baca bersama-sama.
Masih kuat Bapak Ibu? 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, ini lebih parah lagi. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan. Saya yakin kok Tuhan akan memberikan kepada kita kalau itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kan kehendak Allah itu selalu yang aneh-aneh, nggak sesuai dengan keinginan saya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di sini. Ada berapa anak-anak kecil yang mempunyai pikiran sama seperti di firman Tuhan ini, atau seperti yang saya katakan. Ketika anak-anak, saya mau permen, saya mau es krim. Orang tua berkata, loh kamu tadi barusan makan es krim pagi, masa siang makan es krim? Nanti kamu diabetes. Lihat, orang tua yang baik akan berkata tidak. Kemudian lagi, teman-teman saya naik motor, saya mau naik motor. Lah kamu masih bocil. Kamu mau naik motor. Lihat, ada banyak keinginan-keinginan yang diblok karena orang tua tahu belum saatnya. Itu juga yang dipakai oleh Tuhan kita. Dengan tidak memberikan segala sesuatu dengan kehendak kita karena belum siap di mata Tuhan. Lihat di sini. Coba kita buka di dalam Lukas 22. Lukas 22 ayat 42. Ini justru yang luar biasa. Di sini dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, tolong jawab ini. Doanya Tuhan Yesus ini di ACC apa enggak? Dijawab enggak? Dijawab oke apa enggak? Enggak. Ini doanya Yesus sendiri aja ternyata tidak dijawab. Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Yesus berdoa tidak dijawab. Sekali lagi, Yesus berdoa, ini yang berdoa siapa? Tidak dijawab. Terus siapa kita kalau kita harus berdoa dijawab? Yesus 0 dosa. 0 dosanya. Enggak dijawab. Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini Yesus berbicara sebagai manusia 100%. Mungkin ada yang berkata, masa Yesus itu takut apa segala macam. Lihat, semua yang manusia alami, Yesus alami. Yesus lapar, Yesus menangis, Yesus ngantuk, Yesus haus. Bahkan Yesus sebagai manusia mati. Kalau waktu dulu, di zaman Yesus, saya yakin Yesus itu anak yang paling rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia bisa nyapu, dia bisa ngepel, dia bisa kosek kamar mandi, dia bisa gergaji. Semuanya dia bisa, cuci piring, semuanya dia bisa. Saya sangat yakin. Yesus, ya ma, beli garam, beli dia garam. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia mau mengosongkan dirinya. Karena untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Coba pikir di sini. Itu pun dia berdoa tidak dijawab, oke.
Saya berpikir begini, kalau manusia ketika kita berdoa belum dijawab, jangan kita langsung berkata, Tuhan itu tidak mendengar doa saya. Tuhan selalu mendengar, tetapi jawabannya tidak, nak, kamu belum siap. Kalau saya berikan ini yang menjadi pergumulan kamu, doa kamu, sekarang kamu tidak siap, kamu akan menjauh daripada Tuhan. Saya berpikir, Tuhan saja yang berdoa, permohonannya tidak dikabulkan. Apalagi kita bukan Yesus. Dan saya mau kasih tahu lagi, ini seperti menyakitkan. Kalau Tuhan menjawab semua doa manusia, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia jin. Sekali lagi, kalau Tuhan menjawab semua doa manusia, berarti saya yakin dia bukan Tuhan, tetapi jin. Karena jin tidak peduli permintaan apa saja, dia pasti akan kabulkan. Berapa? 3 kali. Tapi kalau Tuhan, permintaan kita akan dikabulkan unlimited. Tetapi mohon maaf, ketika Tuhan tahu itu tidak betul, permintaannya salah, Tuhan akan berkata, tidak. Berpikir cara Tuhan, berpikirlah cara orang tua yang baik. Betul? Bapak Ibu akan berikan sama anak Bapak Ibu itu bom, pistol? Enggak mungkin lah. Karena itu bukan kapasitasnya dia. Kalau anak kita sudah dewasa jadi tentara, udah waktunya dia pegang bom, silakan. Pegang senapan, silakan. Lihat ini. Entah ini udah berapa lama cerita ini, tetapi ada seorang miliarder membelikan anaknya helikopter. Dibelikan. Belum ada lisensi, lihat di Google, Makrom itu. Ketika dibelikan, apa yang terjadi? Jatuh helikopternya. Apakah kita mau seperti itu? Tentu tidak. Oleh karena itu, dalam sesi yang pertama ini, sebenarnya ada masih banyak, kita mau tahu. Dan kita sadar, lebih banyak bercermin. Kesimpulannya pada saat pagi ini, sudahkah kehidupan kita yang ada di gereja ini, senyuman kita yang ada di gereja ini, hati kita yang bersih merasakan hadirat Tuhan yang sama selama kita alami ini, itu sudahkah kita bawa ke dalam rumah tangga, sudahkah kita bawa ke dalam pekerjaan kita? Kalau belum, ayo mulai belajar. Tidak usah berpura-pura menjadi orang lain, menjadi diri sendiri. Lalu Pak, kalau begitu nggak boleh marah. Lah, bukan begitu. Yesus saja marah. Tapi marah ada cara yang benar. Dan ada cara yang salah. Saling koreksi. Suami-suami koreksi diri sendiri, istri-istri koreksi diri sendiri, anak-anak koreksi apakah hidup kita sudah tracknya lurus. Kalau belum, saya dorong pada pagi ini. Ayo mari, sama-sama mau belajar, bertumbuh ke atas. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Engkau yang lebih tahu
Ku percaya Kau Tuhan tidak pernah gagal. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita angkat dari awal. Kau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
tahu Tuhan, Kau tidak pernah Tuhan ingkar janji terhadap kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami dan pelanggaran kami ya Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berbicara lewat firman-Mu terhadap kami Tuhan. Semoga Tuhan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sucikan kuduskan hati kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan dapat layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan.